Emang bisa ya nulis dalam waktu sebulan? Jawabannya kita akan bahas kali ini. Video ini dipersembahkan oleh penerbit Ujward Media. Mari bergaya dengan karya. Selamat datang di channel Menjadi Penulis, channelnya calon para penulis. Well teman-teman, sesuai dengan judul, kita akan bikin tips menulis novel atau tips penjadwalan menulis novel. Dan mungkin ini sederhana, tapi setidaknya aku mungkin akan bikin gambaran supaya kamu bisa menyelesaikan novel kamu misalkan dalam 1 bulan, 2 bulan gitu. By the way, aku mau ngasih disclaimer dulu bahwa video ini bukan mendiskreditkan orang-orang yang sering membuat karya atau novel ini dalam waktu yang lama gitu, karena mungkin kebutuhannya beda. Ada orang yang bekerja full tiap hari, ketika bisa menyelesaikan satu novel dalam 1 tahun pun misalkan udah sangat bahagia, dan itu pun udah pencapaian yang tinggi gitu. Tapi bagi aku, karena kebetulan aku nggak kerja full, aku freelancer gitu, dan masih banyak waktu luang, makanya kayaknya aku bisa juga deh bikin video atau ya video tentang penjadwalan novel bagi kamu yang ngerasa nggak produktif padahal banyak banget waktu yang ada gitu tiap harinya gitu. So, pastikan kamu sudah subscribe dulu, dan mari kita mulai. Pertama, tentukan dulu target menulismu. Jadi sebelum membuat jadwal, pastikan kamu udah punya target. Oke, gue mau nyelesain novel gue selama 1 bulan atau 2 bulan misalkan. Dan itu penting banget. Ketika misalkan kamu belum punya target tapi udah bikin jadwal, ya biasanya kayak longgar gitu kedisiplinannya. Apalagi penulis itu nggak punya bos gitu. Jadi kayak ya udah terserah gua gitu. Nah, pastikan kamu udah punya target. Oke, gua harus nyelesain novel ini selama 1 bulan. Yang kedua, setelah kamu menentukan target, pastikan kamu melihat outline yang telah kamu buat. Nah, inilah salah satu fungsi outline. Untuk penentuan jadwal, kita bisa melihat dari outline. Hal selanjutnya yaitu pengaturan waktu menulis kamu. Kamu dari awal udah tahu target, udah outline-nya juga udah hafal gitu. Nah, sekarang tinggal pemilihan waktu. Ketika kita memiliki 60 bab dan ingin diselesaikan dalam waktu 1 bulan, secara otomatis kita harus membuat sehari itu 2 bab. Bener nggak sih? Sehari 2 bab gitu. 2 bab ini biasanya satu babnya itu antara 1.500 sampai 2.000 kata kalau aku ya. Berarti kita hitung aja 2 bab itu harus nyelesain antara 2.000 sampai 3.000 kata. Nah, aku sendiri nulis 1 bab itu biasanya 1 jam gitu, kurang lebih 1 jam. Nah, kalau 2 bab berarti 2 jam. Namun, banyak orang yang kayak nulis itu nggak bisa sekali duduk langsung nulis beres 2 bab, nggak bisa. Aku juga sama nggak bisa. Aku biasanya kalau udah 1 jam aja udah pegel, udah kayak gitu, bosan gitu. Biasanya aku membuat jadwalnya itu di 2 waktu, nggak di 1 waktu. Misalkan aku pagi hari 1 jam, malam 1 jam. Dan kamu pun bisa melakukan itu. Misalkan kamu, oke, gue nyamannya pagi, ya udah nulis pagi. Terus malamnya 1 jam gitu. Setidaknya pembuatan jadwal seperti itu bisa membuat kita lebih fresh gitu, atau moodnya lebih bagus gitu. Karena kalau biasanya nulis semakin lama itu kayak moodnya itu berkurang, semangatnya juga berkurang. Tapi kalau misalkan dibagi-bagi waktu lagi, kita bisa nge-charge kembali semangat kita atau mood kita ketika menulis. Langkah terakhir, kamu udah punya target, udah lihat outline, udah hafal di luar kepala, udah menentukan waktu. Oke, tiap pagi jam 7 sampai jam 8 misalkan. Terus tiap malam jam 7 juga sampai jam 8. Oke, fix udah gitu. Tinggal langkah terakhir ini adalah konsisten. Ya, konsisten. Aku sering banget bikin penjadwalan novel tapi ujung-ujungnya nggak bisa gitu. Ujungnya tetap aja selesai dalam 3 sampai 4 bulan padahal di targetnya cuma 1 bulan. Ya kenapa? Karena nggak konsisten gitu. Dalam artian ketika nulis, ya nulisnya bulang betong gitu, kalau dalam bahasa Sunda mah gitu. Jadinya nulisnya itu nulis hari ini, besoknya enggak, nulis lagi, enggak lagi, gitu aja terus gitu. Sampai akhirnya jadwalnya pun tidak konsisten gitu. Aku yakin ini semua bakalan terjadi ke kamu juga gitu. Dimana di awal-awal biasanya semangat, di tengah-tengah udah mulai loyo. Nah, baru deh di sana mulai bulang betong gitu. Mulai ya nulis atau enggak gitu. So, pastikan kamu punya tekad yang kuat. Pastikan kamu punya target yang benar-benar kuat. Apalagi bagi kamu yang nulis di platform, biasanya platform itu
penulisannya itu satu hari satu bab gitu, pokoknya harus update gitu tiap hari, karena memang mungkin ya banyak pembaca juga yang kayak nungguin. Nah, berarti kamu memang harus berkomitmen untuk melakukan itu. By the way, ini hanya video sharing aja ketika pembuatan jadwal gitu, atau pembuatan waktu menulis gitu, dan mungkin format jadwalnya silahkan aja dibuat sendiri gitu sesuai dengan kenyamanan masing-masing. So teman-teman, itulah tips dalam pembuatan jadwal gitu. Sebenarnya nggak istimewa banget, tapi setidaknya mungkin bagi pemula, bagi kamu yang baru mau nulis itu kayak pembuatan jadwal pun bingung gitu. Jadi ya aku share aja gitu loh. Siapa tahu ada orang yang merasa tertolong dengan video aku yang ini. So terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa ditonton video sebelumnya. Kalau bisa sih tontonnya dari awal aja gitu loh, supaya nyusun gitu. Dan subscribe kalau kamu pengen nonton channel aku di kemudian hari gitu, karena memang aku update seminggu 2 kali setiap hari Rabu dan Sabtu. So itu saja dan salam literasi.